Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akidah Asy'ariyah dan juga akidah Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah dan Maturidiyah secara global, dan sudah kita perinci sedikit tentang akidah Asy'ariyah di mana mereka membagi sifat-sifat menjadi sifat-sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, kemudian sifat al-ma'ani dan sifat al-ma'nawiyah ya. Tolong dilihat kembali ya syarah akidah wasithiyah di YouTube ya yang bagian ke-8 agar kita bisa paham lebih dalam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam juga secara global ya tentang akidah Asy'ariyah, perbedaan akidah al-Asy'ariyah dengan akidah salaf. Maka pengajian kali ini saya kasih judul dengan kenyataan pahit akidah Asy'ariyah ya. Ada beberapa kenyataan pahit yang bisa dilihat dari ya akidah Asy'ariyah. Yang pertama ya, bahwasanya Asy'ariyah mengakui bahwa akidah mereka bukan akidah salaf. Bukan akidah salaf ya. Bukan akidah salaf. Bahkan mereka punya maqalah, perkataan yang masyhur. Mereka mengatakan ya al-khalaf a'lam was-salaf aslam. Bahwasanya khalaf yaitu yang belakangan, orang-orang belakangan, lebih ngerti meskipun salaf lebih selamat. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka menyangka akidah salaf adalah akidah tafwid. Karena mereka menyangka ya akidah salaf ini adalah akidah apa? Tafwid. Sementara mereka khalaf apa? Mentakwil. Mereka bahwasanya para salaf dahulu sibuk dengan jihad dan yang lainnya, maka mereka tidak mendalam-dalam ya. Kami para khalaf lebih ngerti tentang takwil apa? Ayat-ayat sifat. Adapun salaf dahulu mereka menyerahkan maknanya kepada Allah sehingga mereka melakukan apa? Tafwid. Yang benar salaf tidak tafwid ya. Sebagaimana kita jelaskan, dan insyaallah akan ada pembahasan khusus suatu hari tentang silsilah akidah salaf. Ya, saya kemarin baru dari Madinah saya beli buku tentang akidah salaf yang diriwayatkan dengan sanad ya, agar kita semakin yakin bahwasanya akidah ini bukan akidah bawaan Ibnu Taimiyah, apalagi bawaan Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi akidah yang kita perjuangkan ini adalah akidah yang berasal dari para salafus saleh ya. Sehingga mereka mengatakan akidah kita bukan akidah apa? Salaf. Oleh karenanya nisbah akidah salafiyah itu adalah nisbah yang sangat mulia. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Mereka tidak mungkin mengatakan akidah salaf. Sampai sekarang mereka enggak berani mengatakan demikian. Karena kalau mereka bilang akidah kita akidah salaf, kita bilang mana salafnya? Mana sahabat yang ngomong gitu? Mana tabi'in yang ngomong gitu? Enggak akan mereka dapatkan. Kalau kita bisa bilang akidah banyak, dalilnya banyak, hadisnya banyak, sahabat banyak, bahkan para ulama dahulu juga banyak, Imam Bukhari dan di atasnya, Imam Syafi'i dan yang lainnya semuanya ada sanad-sanadnya ya. Oleh karenanya mereka, ini kenyataan pahit bahwasanya akidah mereka menyelisih akidah apa? Salaf. Pahit atau tidak? Pahit. Atau manis ya. Taib, saya bacakan misalnya perkataan Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya
Al-Ibanah an Usulid Diyanah, ya. Buku ini adalah buku salah satu yang ditulis terakhir oleh Abul Hasan Asy'ari, dan ini buku ini nisbahnya kepada Abul Hasan Asy'ari benar karena dinukil oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tabyin Kadhibil Muftari, ya. Tabyin Kadhibil Muftari, dia menukil, dan saya ada juga bukunya. Dia menukil dari Abul Hasan Asy'ari, dan banyak dia nukil dari kitab Al-Ibanah. Sama seperti yang dicetak sekarang, meskipun orang-orang Asy'ariyah mengingkari ini bukan kitabnya Abul Hasan Asy'ari, padahal dinukil oleh Ibnu Asakir yang wafat pada tahun 571 Hijriah, ya. Dan banyak buku selain Ibanah juga banyak buku-buku yang lain yang menyelisih akidah Asy'ariyah sekarang. Taib. Abul Hasan Asy'ari berkata, faslun fi ibanati qauli ahlil haq wa sunnah. Fasal tentang penjelasan tentang perkataan ahlul haq dan ahlu sunnah. Fa in qala lana qail, kalau ada yang bertanya kepada kami, qad ankartum qaulal mu'tazilah wal qadariyah wal jahmiyah wal haruriyah wal rafidhah wal murji'ah, fa'arifuna qaulakum alladhi bihi taqulun. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kalian telah mengingkari akidah Mu'tazilah, akidah Qadariyah, akidah Jahmiyah, akidah Khawarij, akidah Rafidhah, akidah Murji'ah, maka kenalkanlah kepada kami apa pendapat kalian, apa akidah kalian. Wa diyanatukum allati biha tadinuna, maka sebutkanlah agama yang kalian yakini tersebut. Qila lahu, maka dikatakan kepadanya atau jawabannya, ini perkataan Abul Hasan Asy'ari, qauluna alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha, adapun perkataan kami dan keyakinan kami, agama kami, atamassuku bi kitabillahi rabbina azza wa jalla wa bi sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an, kitab Rabb kita, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma ruwiya anis sadati sahabah, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat secara umum, para sahabat yang mulia, wa tabi'in, dan para tabi'in, wa immatil hadis, dan para ulama hadis, para imam hadis. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami berpegang teguh dengan akidah mereka. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dan kami berakidah dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, naddarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu ajzala mathubatahu, semoga Allah muliakan wajahnya, Allah mengangkat derajatnya dan perbesar pahalanya. Qailun, kami berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Taib, ini perkataan Abul Hasan bahwasanya dalam kitab Al-Ibanah beliau berusaha kembali kepada akidah apa? Salaf, dan beliau berusaha mengikuti pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Demikian juga misalnya Al-Imam Syarik bin Abdullah yang wafat pada tahun 177 Hijriah, ditanya bahwasanya kaum Mu'tazilah mengingkari atau menolak hadis-hadis tentang nuzul Allah, nuzul ilahi, turunnya Allah. Maka beliau pun bantah. Imam Syarik yang wafat pada tahun 177 Hijriah, beliau bantah Mu'tazilah. Kemudian beliau bantah dengan membawakan hadis, sekitar 10 hadis tentang sifat nuzul, bahwasanya Allah turun ke langit, ke dunia. Setelah itu beliau berkata, amma nahnu faqad akhadna dinana hadza an tabi'in an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahum amman akhadhu. Adapun kami telah mengambil agama kami ini dari tabi'in, dan dari tabi'in mengambil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka, yaitu Mu'tazilah, dari mana mereka mengambil agama mereka? Siapa salaf mereka? Salaf mereka tidak ada, ya. Salaf mereka tidak ada. Oleh karenanya kenyataan pahit yang bahwasanya orang Asy'ariyah akidah mereka bukan akidah salaf tapi akidah khalaf. Akidah apa? Akidah khalaf, ya. Sementara kita tahu bahwasanya umat terbaik yang paling paham agama salaf atau khalaf? Salaf. Yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Para salaf, terutama masalah akidah yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama tentang ciri-ciri al-firqah an-najiyah. Kemudian kenyataan pahit yang kedua, akidah Asy'ariyah murni dibangun di atas akal. Akal. Adapun pendalilan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan Sunnah hanya sekedar penguat aja. Karenanya mereka punya kaidah mereka
ya, yang disebut dengan Al-Qanunul Kulli, Al-Qanun Al-Kulli yang disampaikan oleh Ar-Razi dalam beberapa bukunya seperti dalam kitabnya Muhasal Afkar ya dan yang lainnya Al-Matalibul Aliyah ya. Undang-undang komprehensif, undang-undang umum yaitu apa? Taqdimu al-aql 'ala an-naql. Dahulukan akal daripada dalil. Adapun akidah salaf dibangun di atas apa? Dalil. Akal tunduk kepada apa? Dalil, bukan sebaliknya. Dan ini adalah warisan dari Mu'tazilah. Warisan dari Mu'tazilah, oleh karenanya taqdimul akal ala naqal dibahas secara detail juga oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Khamsah. Bagaimana beliau mentakrir, menjelaskan bahwasanya kalau akal bertentangan dengan dalil, maka yang didahulukan adalah apa? Akal. Ya. Saya bacakan perkataan misalnya Ar-Razi ya, dalam kitabnya Ma'alim Usuluddin. Beliau berkata, setelah beliau menyebutkan 10 perkara yang beliau menjelaskan dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah, ya, gara-gara 10 perkara tersebut, maka hanya memberikan faedah persangkaan, dhanni, bukan keyakinan. Beliau berkata, wa idza thabata hadza, kalau tetap perkara ini bahwasanya dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah penunjukannya, kepastiannya hanyalah persangkaan tidak pasti, dhahara anna dalail an-naqliyah dhanniyah, maka nampak jelas bahwasanya dalil-dalil nakal yaitu Al-Quran dan Sunnah hanyalah dhanniyah. Dhanniyah itu dugaan, tidak pasti. Ya. Wa annal aqliyata qat'iyatun, adapun dalil-dalil akal itu yang pasti. Itu yang apa? Pasti. Wa dhannu la yu'aridul qata', maka yang dhon tidak bisa melawan yang pasti. Paham? Jadi dalil Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dilawan dengan apa? Akal. Karena akal itu sesuatu yang pasti. Di sini dia mendahulukan akal daripada dalil. Kemudian beliau berkata lagi, ya, dalam kitabnya Nihatul Uqul, beliau berkata, fa kharaja mimma dzakarna, maka kesimpulan dari apa yang telah kami sebutkan, annal adillatan naqliyah la yajuzu tamassuku biha fil masailil ilmiyah, maka dalil-dalil nakal Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dijadikan pegangan dalam masalah akidah. Perhatikan. Dia bilang makanya dalil-dalil nakal yaitu Al-Quran dan Sunnah tidak boleh dijadikan tamassuk biha, tidak boleh dijadikan pegangan untuk masalah-masalah ilmiah, maksudnya masalah-masalah apa? Akidah. Bahkan Al-Amidi ya, dalam kitabnya Abkarul Afkar, beliau mengkritik orang yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau mengkritik orang yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan sifat-sifat as-sama' wal basar. Apa kata beliau? Wa rubbama istarwaha ba'dul ashabi fi itsbati sama' wal basar lillahi ta'ala ila dhawahira waridatin fil kitabi wa sunnah. Dan terkadang bisa jadi sebagian teman-teman kita yaitu para ulama Asy'ariyah, mereka condong kepada menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah dengan zahir daripada dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau katakan wahiyya ghairu mufidatin lil yaqin, padahal dalil tersebut tidak memberikan keyakinan. Dia kritik ini. Kenapa ente berdalil dengan Al-Quran apa? Sunnah dalam masalah akidah. Padahal Al-Quran dan Sunnah tidak memberikan apa? Keyakinan. Wala khuruja laha anidh dhann wat takhmin, dan tidak bisa keluar Al-Quran dan Sunnah dari hanya persangkaan dan dugaan. Wa tamassuku bima hadza sya'nuhu fi itsbati sifatin nafsiyah wa ma yutlabu fihi al-yaqin mumtani'. Berpegang teguh dengan dalil-dalil yang kondisinya seperti ini, yang hanya sekedar memberikan persangkaan tidak yakin dalam menetapkan sifat-sifat nafsiyah, sifat-sifat Allah, wa ma yutlabu fihi al-yaqin mumtani', sementara harus dijadikan dalil perkara yang yakin, maka tidak boleh. Kata dia tidak boleh. Tidak boleh berdalil Al-Quran dan Sunnah untuk perkara yang apa? Yang yakin. Faham? Itu bayangkan orang berdalil Al-Quran dan Sunnah diprotes. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah hanya dhon, ya, hanya dhon persangkaan. Adapun akal apa? Pasti. Akalnya sopo. Taib. Kesalahan mereka kita bantahan secara singkat. Bantahan. Pertama, mereka salah dalam dua hal. Pertama,
menjadikan akal sebagai apa? Sebagai dalil. Padahal akal bermacam-macam, akal bertingkat-tingkat. Ya, akal bertingkat-tingkat. Kalau kita menjadikan akal sebagai dalil, akal siapa yang menjadi apa? Dalil. Taib, akalnya Asy'ariyah kah? Akalnya Jahmiyah kah? Akalnya Mu'tazilah kah? Akalnya Maturidiyah kah? Akalnya Kulabiyah? Mereka saja semua pakai akal, mereka berselisih, ya atau tidak? Asy'ariyah juga mana? Asy'ariyah, akalnya Asy'ariyah mutaqaddimin kah? Asy'ariyah mutaakhirin. Asy'ariyah mutaakhirin juga berselisih. Akalnya siapa yang mau dipakai? Seandainya akal cuma satu model, silakan berdalil dengan akal. Tapi akal ternyata ukul mutafawita, kata Syekh Islam Taimiyah. Akal bertingkat-tingkat. Gimana Anda menjadikan akidah Anda dibangun di atas apa? Akal. Akal yang penuh dengan kekurangan yang bertingkat-tingkat. Menurut Anda tidak masuk akal, menurut kita masuk akal. Contoh, Anda mengatakan Allah di atas arsy tidak masuk akal, menurut kita masuk akal. Apa susahnya? Yang jadi patokan akal apa? Akal ente. Paham? Siapa bilang akal ente lebih pandai daripada saya? Kita pernah coba IQ kita. Akal siapa? Kemudian makanya kata Imam Malik rahimahullah taala, ya laita syi'ri bi ayyi waznin bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Dengan akal siapa mau ditimbang Al-Qur'an apa? Dan sunnah. Ya, sehingga Jahmiyah, apalagi Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semua berdalil dengan akal, tapi mereka berselisih. Yang kedua, mereka salah dalam menjadikan akal falasifah sebagai patokan. Jadi kalau seandainya pun kita setuju dengan antum pakai akal, ya sudah. Saya enggak mau pakai akal falasifah, saya mau pakai akal sahabat. Kenapa harus pakai akal apa? Falasifah. Faham? Sementara kalian menjadikan akalnya falasifah sebagai apa? Patokan. Faham? Jadi mereka salah dalam dua hal. Ya. Dan ini hanyalah warisan dari Mu'tazilah. Ini kenyataan pahit bahwasanya ternyata agama mereka dibangun di atas apa? Akal. Bagaimana kita beragama dibangun di atas akal? Taib, saya akan sebutkan contoh praktek mereka dalam menetapkan sifat murni pakai akal, tidak pakai dalil. Sudah saya singgung pada pertemuan lalu. Ya. Ya, contoh. Sudah kita singgung pada pertemuan lalu bahwasanya Asy'ariyah pada hakikatnya cuma menetapkan berapa sifat? 7. Hanya 7 saja, enggak ada yang lain. Yang sisanya hanya sekedar penjelasan. Hanya sekedar apa? Penjelasan. Yang dia tetapkan hanya 7 ditambah 1 sifat nafsiyah zat jadi 8. Tapi intinya sifat selain zat cuma apa? 7 yang disebut dengan sifatul ma'ani, sifat-sifat ma'ani. Mereka tidak usah pakai dalil, mereka tidak perlu pakai dalil, hanya pakai akal. Taib. Mereka mengatakan sebagaimana kita jelas kemarin bahwasanya lihat alam semesta yang begitu kokoh, yang begitu indah, maka menunjukkan ada pencipta yang sifatnya adalah apa? Memiliki qudrah, terus apa? Al-iradah, terus apa? Al-ilm, ya kan? Al-ilm. Dengan alam semesta maka menunjukkan pencipta ini punya apa? Kemampuan menciptakan. Kemudian ternyata alam tersebut luar biasa indahnya, rapi, maka itu menunjukkan penciptanya punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu pasti ngawur ya. Pasti ngawur ciptaannya, ya. Kemudian tatkala masing-masing manusia beda, hewan beda, gunung beda, berarti dia punya kehendak. Berarti pencipta tersebut punya kudrah, punya iradah, punya apa? Ilm.
Tidak mungkin tiga perkara ini ada kecuali pada suatu yang memiliki sifat hayat, suatu yang hidup. Ya, nggak mungkin tiga ini berdiri sendiri. Dia pasti pada suatu yang bersifat apa? Hidup. Berarti adanya tiga sifat ini secara logika menunjukkan ada sifat apa? Hayat. Kemudian sifat hidup tidak mungkin ya sempurna kecuali ada as-sama, kemudian apa? Al-basar dan apa? Al-kalam. Semuanya hanya sekedar pakai apa? Logika. Taib. Ternyata ya sifat sama dan basar dan kalam yang mereka tetapkan tidak sama seperti ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kelihatannya mereka menetapkan sama wal basar wal kalam sama seperti kita, namun pada hakikatnya ternyata tidak sama. Mau kita jelaskan enggak? Kita menetapkan sifat sama atau tidak? Basar lihat ya, iya. Berbicara ya, tapi ternyata mereka menetapkan tapi tidak sama. Yang pertama, kita tanya dulu. Apa dalil Anda menetapkan as-sama' wal basar wal kalam? Kalau kudrah, iradah, ilm jelas dengan melihat alam semesta. Tetapi kenapa yang hayat harus lazim mendengar, berbicara dan melihat? Kenapa? Apa akal Anda yang membuat bahwasanya sifat tersebut harus ada sama, basar dan kalam? Kata mereka, untuk menetapkan sifat ini cuma dua metode. Dua metode dalam menetapkan tiga sifat. Metode pertama namanya dalil ad-diddiyah atau at-taqabul. Yang kedua namanya dalil kamal. Al-kamal. Maksudnya ini dalil apa? Perlawanan. Dalil kesempurnaan. Bagaimana dalil mereka? Kata mereka, namanya Tuhan setelah memiliki kudrah, iradah dan ilm dan hayat, maka Tuhan tersebut ya kalau tidak kita sifati dengan mendengar, berarti lawannya apa? Dia tuli dong. Enggak cocok, berarti dia harus mendengar. Kalau kita tidak sifati dengan dia melihat, maka dia apa? Buta, lawannya buta. Kalau kita tidak sifati dia berbicara, berarti dia bisu. Ini namanya dalil diddiyah. Kalau tidak begini maka begini, kalau tidak begini maka begini. Ini dalil disebutkan oleh misalnya Syahristani dan yang lainnya, tapi dikritiki oleh Ar-Razi dan Al-Amidi. Ini dalil enggak benar katanya. Dalil enggak benar. Ar-Razi lebih cocok dengan dalil kamal. Ar-Razi, Al-Amidi mereka lebih cocok dengan dalil kamal. Kata mereka, Tuhan ya dibandingkan mendengar tidak mendengar tentu lebih sempurna yang apa? Yang mendengar. Berarti Tuhan hendaknya apa? Mendengar. Paham? Paham tidak? Kalau ada Tuhan melihat tidak melihat lebih sempurna yang apa? Melihat. Ini dalilnya Ar-Razi dan Al-Amidi. Al-Razi sendiri dia mengkritik, ini dalil juga kurang pas. Kalau gitu kita orang bisa bantah kita. Nanti ada yang mengatakan bukankah yang berjalan lebih sempurna daripada tidak berjalan? Berarti Tuhan berjalan dong. Bukankah yang mencintai lebih sempurna daripada tidak mencintai? Berarti Tuhan apa? Mencintai. Padahal mereka kita pakai dalil gini untuk menetapkan seluruh sifat. Mereka bingung ya. Mereka hanya batasi dalil kamal untuk tiga ini. Padahal kalau kita mengikuti dalil ini, kita bisa tetapkan banyak sifat. Coba saya tanya antum. Tuhan yang bisa mencintai lebih sempurna atau Tuhan yang tidak bisa mencintai? Mencintai. Ya, banyak. Tuhan yang bisa murka lebih sempurna atau Tuhan yang tidak bisa murka? Yang bisa murka, marah kepada orang yang salah. Dan banyak semua dalil kita bisa menggunakan dalil apa? Dalil kamal. Ini contoh. Intinya mereka tidak pakai Al-Quran dan Sunnah. 7 sifat ini. Semuanya pakai apa? Akal. Semuanya hanya pakai akal. Paham? Sehingga tadi saya sebutkan bagaimana Al-Amidi mengkritik orang yang menetapkan sama dan basar dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Sampai di sini masih paham? Masih. Alhamdulillah. Sekarang, sama dan basar dan kalam menurut ahlu sunnah, sama dan basar al-kalam menurut ahlu sunnah terdiri atas dua sisi, ya. Sama wal basar wal kalam ditinjau dari dua sisi, yaitu qadimun nau dan hadithul ahad. Ini sering saya sampaikan, yaitu secara jenis sifatnya
qadim. Tapi kapannya persatuannya, kapannya ya suatu yang baru. Contoh berbicara. Allah sejak azali sudah memiliki sifat berbicara. Tapi kapan Allah berbicara? Ya kalau ada objek Allah berbicara, Allah berbicara. Allah berbicara Nabi Musa. Kapan? Di zaman Nabi Musa baru Allah berbicara. Allah berbicara dengan Al-Quran. Kapan? Di zaman Nabi Muhammad baru Allah berbicara. Allah panggil di Isra Mi'raj. Kemudian Allah menyuruh dia Rasulullah SAW untuk salat 50 waktu sehari semalam. Kemudian berkurang sampai 5 waktu. Itu bicaranya kapan terjadi? Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj atau sejak azali? Sejak Isra Mi'raj, sejak azali belum ada, tapi Allah sudah bisa berbicara sejak zaman apa? Azali. Dan itulah akidah sederhana Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah memiliki sifat kalam yang sempurna. Sempurna itu apa? Allah mampu berbicara kapan saja, kemudian dengan topik apa saja, kepada siapa saja Allah berbicara, terserah Allah. Itu namanya orang ahli berbicara. Sementara Asy'ariyah mereka punya kaidah dalil a'rad. Masih ingat dalil a'rad? Tidak boleh ada sesuatu yang baru. Pokoknya ada sesuatu yang baru-baru enggak boleh. Kalau gitu apa? Firman Allah qadim. Bicaranya Allah adalah kalamun nafsi, tidak pernah berubah. Jamid statis tidak pernah berubah, begitu-begitu saja. Tidak pernah berubah. Terus Al-Qur'an, Taurat, Injil itu apa? Itu terjemahan doang. Terjemahan. Kalau diterjemahkan ini kalamun nafsi dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi apa? Taurat. Diterjemahkan dalam bahasa Syrianiyah jadi apa? Injil. Jadi terus terjemahan ini bahasa apa? Al-Quran mungkin bahasa Jibril, mungkin bahasa Muhammad. Mereka khilaf. Al-Quran ini bukan bahasa Allah. Allah tidak punya bahasa. Tidak ada hurufnya, tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, tidak alif lam mim, tidak ada. Tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Hanya sekedar kalamun nafsi, sesuatu yang terpendam di jiwa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terus ruwet ya, benar. Mumet dan apa? Ruwet. Karena kalau mereka bilang Allah bilang alif lam mim, itu syirik. Berarti Allah ada alif lam mim, ada kasrah, ada banyak, ada yang baru. Ini Allah tidak boleh. Semua yang ada yang baru dalam Allah menunjukkan Allah makhluk, berarti enggak boleh. Sehingga mereka bikin aturan Tuhan tidak boleh ada sesuatu yang baru-baru dalam Tuhan. Sehingga semua sifat kalam diartikan kepada apa? Azali. Sehingga mereka menafsirkan dengan kalamun nafsi. Nanti akan kita bahas secara khusus. Saya ingin hanya menjelaskan secara global. Paham sampai di sini? Ahlussunnah gampang, ya Allah bicara tinggal bicara saja, apa susahnya? Tetapi sifat pembicaraan Allah bukan suatu yang baru. Allah sejak azali sudah bisa bicara. Kita katakan Allah itu kurang kalau Allah dahulunya tidak bisa bicara terus bisa bicara, itu baru enggak benar. Kita bilang Allah sejak azali bisa apa? Berbicara. Adapun kapan berbicara itu terserah Allah. Faham? Taib, sama, as-sama wal basar demikian juga. Mereka sekarang bahas sama wal basar, mendengar dan melihat. Kita Ahlussunnah wal Jamaah sama. Sama wal basar, Allah sejak awal azali Allah sudah bisa melihat, Allah bisa apa? Mendengar. Tetapi Allah melihat, Allah mendengar berdasarkan kejadian. Ada yang dilihat Allah lihat. Ada yang suara Allah dengar. Paham? Kapan ada suara, Allah dengar suara sebelumnya, Allah dengar suara setelahnya, Allah melihat kejadian sekarang, Allah melihat kejadian yang telah terjadi. Jadi penglihatan Allah dan pendengaran Allah berkaitan dengan makhluk yang sedang berjalan di alam semesta. Apa yang terjadi Allah lihat dan apa yang terdengar Allah apa? Dengar. Sekarang saya ngomong ini, Allah sedang mendengar atau tidak? Selesai. Kalau Asy'ariyah enggak bisa. Kalau Allah sedang mendengar sekarang berarti sesuatu yang baru. Dulu Allah belum dengar perkataan saya. Berarti kalau Allah dengar sekarang, syirik. Paham? Ruwet atau tidak? Tayyib. Hapus dulu, saya mau jelaskan sebelah sini. Tolong dihapus. Yang sebelah situ aja. Tunggu sebentar dia mau pada ini. Para penuntut ilmu yang rajin-rajin ya, nyatatnya pakai HP. Oke, sudah, tolong dihapus.
Yang sini enggak usah. Yang sini enggak usah. Oke, sudah cukup. Taib, kita lanjutkan ya. Sekarang as-sama' wal basar. Terus makna sama' wal basar apa kalau tidak berkaitan dengan yang terjadi sekarang? Kalau kita ahlu sunnah ya gampang. Allah lihat sekarang, Allah mendengar sekarang. Saya sedang ngomong, Allah sedang apa? Mendengar. Kita di masjid, Allah lihat atau tidak? Kalau mereka tidak bisa begitu. Karena kalau tadi kan 5 menit, 10, 1 jam yang lalu kita di sini enggak? Enggak kan, 1 jam yang lalu kita enggak di sini kan? Sekarang kita di sini, Allah baru lihat, berarti ada sesuatu yang baru pada Allah. 1 jam yang lalu Allah tidak melihat ini. Sekarang Allah sedang melihat apa? Kita. Menurut Asy'ari itu masalah. Aduh, antum paham tidak ini? Saya takut antum enggak paham. Paham ya? Intinya tidak boleh ada sesuatu yang baru pada Allah, paham? 1 jam yang lalu kita tidak di Masjid As-Sunnah. Berarti tidak ada dalam penglihatan Allah, ya atau tidak? Allah lihat yang lain, semua terjadi. 1 jam kemudian kita sekarang sedang pengajian, Allah sedang lihat atau tidak? Ya kalau kita begitu gampang, ya begitu. Allah lihat 1 jam kita belum ada, sekarang 1 jam berikutnya Allah sedang lihat kita dan Allah senantiasa maha melihat. Bagi mereka ada perubahan ini nggak bisa dalam zat Allah, nggak boleh ada perubahan. Dulu masjidnya kosong 1 jam kemudian Allah lihat, ini nggak bisa. Sehingga mereka tidak ada banyak yang bengong. Nanti yang paham jelaskan kepada yang tidak paham. Sehingga mereka khilaf. Apa maknanya as-sama' wal basar, mendengar dan melihat? Ya. Sehingga ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mendengar dan melihat sama dengan ilmu. Melihat artinya al-ilm bil masmu'at, itu mengetahui perkara-perkara yang didengar. Kemudian adapun perkara-perkara yang dilihat, ini salah. Adapun melihat adalah al-ilm bil mubsarat, mengetahui perkara-perkara yang dilihat. Khilaf di antara mereka. Sebenarnya mereka mengatakan tidak bisa. Masa kita bilang sama wal basar sama dengan ilmu? Ilmu yang lebih khusus. Kalau ilmu umum, ilmu tentang yang terdengar namanya sama, mendengar. Ilmu tentang yang dilihat namanya apa? Melihat, ya, basar. Sebagian mereka enggak setuju. Masa sama wal basar sama dengan ilmu? Enggak, sama dan basar bukan ilmu. Sama wal basar artinya ziyadah al-inkishaf. Inkishaf fil ilm, yaitu tambahan kejelasan dalam mengetahui perkara yang didengar dan perkara yang dilihat. Taib. Intinya pendapat yang kedua ini juga tidak ada bedanya yang pertama. Karena ini juga ziyadatul inkishaf, dia ingin membedakan ilmu dengan sama dan basar. Karena dalil membedakan antara sama dan melihat dengan ilmu. Ilmu sifat tersendiri, sama dan basar sifat tersendiri. Nah, kalau ternyata sama dan basar disifatkan dengan ilmu, ngapain kita tambah ini? Paham? Ini dicoret aja kalau begitu. Enggak ada faedahnya karena kembali kepada apa? Ilmu. Paham? Seakan-akan sama dan basar ilmu khusus. Kalau ilmu umum mencakup segalanya, sama ilmu tentang pendengaran, basar ilmu tentang yang dilihat. Sehingga sebagian mereka kalau gitu jangan, kita bikin definisi sendiri, yaitu tambahan ilmu. Apa bedanya juga? Enggak ada bedanya, paham? Taib. Bagaimana bantahannya? Bantahannya banyak. Semua ini kenapa? Semua ini supaya jangan kita bilang, jangan sampai penglihatan Allah berkaitan dengan sesuatu yang berubah-ubah. Kan pemandangan ini berubah-ubah kan? 1 jam lalu kita enggak sini, sekarang sini, sebentar lagi kita buyar.
Kalau berbuat Allah bersifat Allah berkaitan itu berarti ini Allah makhluk karena semua yang baru ditempati oleh sesuatu yang baru berarti dia sesuatu yang baru juga. Kaidah mereka dalil a'rad. Semua yang ditempati oleh sesuatu yang baru maka dia baru juga. Berarti Allah apa? Makhluk. Paham atau tidak? Paham ya? Jangan sok paham ya. Taib. Mereka ingin lari dari situ maka mereka terpaksa menafsirkan dengan ilmu. Bantahannya mudah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa huwas samiul alim. Bantahan. Kata Allah dalam Al-Qur'an wa huwa samiul alim. Beda sami' dengan alim beda atau tidak? Beda. Mendengar beda dengan apa? Mengetahui. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Abu Dawud, kata Nabi SAW, hadis ini sanadnya disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan dia mengatakan sanaduhu qawi ala syarti Muslim. Sanadnya kuat berdasarkan kriteria sahih Muslim. Hadisnya bagaimana? Hadisnya begini. Abu Hurairah, Nabi baca firman Allah, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samian basira." Kata Allah, kata Nabi baca firman Allah surat An-Nisa, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau kalian berhukum, maka hukumlah dengan adil. Sungguhnya ini sebaik-baik peringatan nasihat kepada kalian. Innallaha kana samian basira, di akhirat kata Allah sungguhnya, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Qur'an, sungguhnya Allah samian basira, maha mendengar lagi maha melihat. Kata Abu Hurairah, "Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u ibhamahu ila udhunihi wallati taliha ila ainihi." Aku mendengar Nabi waktu baca ayat itu, aku melihat Nabi meletakkan jempolnya di telinganya dan jari telunjuknya di matanya. Waktu Nabi mengatakan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Subhanallah. Nabi mengisyaratkan kepada telinga dan apa? Mata. Itu yang Nabi lakukan. Nabi mengatakan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nabi tunjukkan telinga dan apa? Mata. Hadis ini sahih. Seandainya mendengar dan melihat maknanya ilmu, tentu Nabi mengatakan, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Faham? Karena ilmu tempatnya di mana? Di hati. Faham? Tapi Nabi mengatakan mendengar dan melihat berarti memang Allah melihat dan mendengar dan bukan sifat ilmu. Beda. Bantahan ketiga. Semua orang bisa membedakan antara mendengar dan mengetahui. Demikian juga melihat dan mengetahui. Contoh. Ada orang tuli, dia melihat seseorang sedang berbicara. Berarti waktu dia tuli, dia sedang melihat orang berbicara, dia tahu orang itu sedang mengeluarkan suara atau tidak? Dia tahu, tapi dia dengar? Dia enggak dengar. Paham? Tapi dia tahu orang itu sedang apa? Berbicara, ada suaranya dia tahu. Berarti dia mengetahui ada suara, tapi dia tidak mendengar apa? Suara. Jadi beda antara mendengar dan mengetahui. Contoh berikutnya, orang buta. Orang buta, dia tahu ada kamu depan dia. Dia pegang, oh Firanda ya? Oh iya, dia tahu. Dia tahu enggak ada sesuatu yang terlihat depan dia? Ada. Ada, dia tahu. Tapi dia tidak melihat. Berarti mendengar dengan mengetahui berbeda. Jangan disamakan. Paham? Antum enggak paham, saya ulangi. Jadi secara logika orang bisa membedakan antara mendengar dan mengetahui. Mengetahui tidak melazimkan mendengar. Paham? Orang tuli, dia lihat orang sedang ngomong, dia dengar orang trompet-trompet, itu lagi ada suara trompet itu, tapi bel-bel, dia tahu ada suara di situ, tapi dia tidak bisa mendengar. Sementara orang buta, dia bisa pegang, oh ini mobil, oh ini kucing, dia tahu ini perkara-perkara semua bisa dilihat, dan dia tahu perkara-perkara tersebut, tapi dia tidak bisa melihat. Sementara mereka mengatakan Allah tidak boleh melihat, karena kalau Allah melihat, kucing loncat semua, ini perubahan-perubahan ini. Tidak boleh dalam Allah ada perubahan. Allah harus statis, tidak boleh dinamis. Ini syubhat mereka, syubhat yang ngaco yang sudah saya bahas pada pertemuan akidah wasithiyah yang ke-7. Tolong dilihat lagi ya. Tolong nonton lagi ya. Bahwasanya dalam diri Allah tidak ada boleh yang
berubah-ubah. Kalau penglihatan Allah berkaitan dengan sesuatu yang berubah, berarti Allah itu makhluk. Maka mereka terpaksa menafsirkan melihat dan mendengar dengan apa? Ilmu. Paham atau tidak? Paham ya? Kemudian bantahan keempat kita mengatakan mereka takut mentasbih Allah dengan manusia yang melihat dan mendengar, tapi mereka terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan si tuli dan si buta yang hanya bisa mengetahui tapi tidak melihat dan hanya mengetahui tapi tidak mendengar. Paham sampai sini? Paham ya? Akhirnya mereka punya ungkapan yang lucu. Akhirnya ada ungkapan lucu, ya. Ada ungkapan lucu. Kata mereka, "Innallaha yasma'ul mubsarat wa yubsir al-masmu'at." Allah mendengar yang terlihat dan melihat yang terdengar. Ya, mereka punya ungkapan demikian. Allah melihat yang terdengar dan Allah mendengar yang terlihat. Kenapa mereka bisa ungkapkan demikian? Karena menurut mereka mendengar dan melihat sama dengan ilmu. Faham? Aneh atau tidak? Masuk akal ya, Roma? Sungguhnya Allah Maha mendengar apa yang terlihat. Ustaz, sebentar Ustaz. Kalau orang awam dengar sebenarnya, misalnya saya ceramah, sungguhnya Allah Maha melihat suara-suara. Kira-kira gimana? Ustaz, tunggu dulu Ustaz, coba bahasnya diperbaiki. Sungguhnya Allah Maha mendengar pemandangan yang indah. Kira-kira gimana? Tapi begitulah. Itulah akidah mereka. Karena mendengar dan melihat diartikan sama dengan apa? Mengetahui. Paham? Taib. Bantahan berikutnya. Intinya mereka tetap mengkaitkan mendengar al-masmu'at ini makhluk atau bukan? Yang terdengar itu makhluk atau bukan? Makhluk. Yang terlihat makhluk atau bukan? Makhluk. Berarti sifat mendengar dan melihatnya Allah mereka tarik kepada sifat dzatiyah, yaitu sifat azali. Mendengar dan melihatnya Allah itu apa? Azali. Karena tidak boleh ada perubahan-perubahan. Mendengar suara baru enggak boleh. Kemudian melihat yang baru-baru enggak boleh. Jadi mendengar dan melihatnya Allah itu sifat apa? Statis, azali. Tidak ada dinamis. Paham? Sama seperti sifat kalam. Statis selalu. Taib. Kita bantah gimana? Kita bilang, bukankah mendengar Allah berkaitan dengan makhluk yang terdengar, suara dan semisalnya? Iya. Bukankah melihatnya Allah berkaitan dengan perkara-perkara yang terlihat dan itu juga makhluk? Taib. Kalau mendengarnya Allah dan melihatnya Allah sejak azali, makhluk-makhluk itu dulu sudah ada sejak azali atau tidak? Lah terus kenapa dibilang sedang mendengar dan melihat sementara yang dilihat dan didengar belum ada? Antum paham enggak bantahannya? Kan kata mereka bahwasanya mendengar maksudnya mengetahui tentang hal yang didengar. Melihat maksudnya mengetahui sesuatu yang dilihat. Dan dua sifat ini mendengar dan melihat azali sejak dulu nanti pernah berubah. Taib. Waktu sifat itu di zaman azali, yang didengar atau dilihat sudah ada atau belum? Nah, terus ini gimana? Akhirnya Ar-Razi berusaha mentakwil. Dia bilang, enggak. Maksudnya waktu itu Allah siap untuk mendengar dan siap untuk apa? Melihat di zaman azali. Nanti ada yang didengar dan dilihat baru Allah melihat dan mendengar. Taib. Ini solusi dari Ar-Razi. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Taib. Bukankah waktu Allah siap melihat berbeda dengan Allah sudah melihat? Berarti ada perubahan enggak? Sama aja enggak boleh. Ruwet atau tidak? Ruwet. Begitulah akidah mereka. Rumit. Makanya saya ragu orang Asy'ariyah paham tentang akidah mereka atau tidak, saya ragu.
Saya pernah nonton di YouTube, dia berusaha jelaskan tapi dengan cepat. Sehingga tidak beri kesempatan untuk bertanya. Entah dia paham atau tidak, apalagi murid-muridnya. Paham? Antum aja paham enggak? Saya enggak tahu juga. Antum tahu bantahannya tadi ya? Bantahan kelima tadi ya. Sifat mendengar dan melihat azali menurut Asy'ariyah. Padahal kedua sifat tersebut berkaitan dengan makhluk yang terdengar, seperti suara-suara dan atau makhluk yang terlihat. Maka melazimkan pertama ada dua kemungkinan. Pertama, kedua sifat azali tersebut berkaitan dengan masmu'at wal mubsarat al-qadimatani. Al-qadimatani. Yaitu yang terdengar dan terlihat yang azali juga. Yang kedua sifat yang azali tersebut berkaitan dengan suatu yang tidak ada. Karena makhluk di zaman azali tidak ada. Karena makhluk di zaman azali tidak ada. Paham? Saya ulangi, mereka menafsirkan bahwasanya mendengar dan melihat itu hanya sifat apa? Ilmu. Dan ilmu tersebut apa? Azali. Paham? Dan namanya mendengar yaitu ilmu tentang yang terdengar dan melihat ilmu tentang yang terlihat. Kita bilang di zaman azali sifat mendengar dan melihat itu ada enggak? Oh, ada sejak zaman azali, statis tidak pernah berubah. Loh, padahal yang terdengar dan terlihat belum ada waktu itu. Paham? Terus gimana? Apakah yang terdengar dan terlihat juga azali bersama dua sifat tersebut? Atau yang terdengar dan terlihat tidak ada? Kalau ini berarti tidak masuk akal. Mereka akan lari ke sini dan ini juga tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Maka Razi punya jalan keluar tadi apa? Maksudnya di zaman azali dua sifat itu siap untuk mendengar, siap untuk mengetahui yang terdengar dan siap untuk mengetahui yang terlihat. Kita bilang thayyib. Ini dua bahaya. Berarti pertama Allah belum bisa melihat baru bersiap, ya. Kemudian baru sekarang memiliki sifat mengetahui yang terlihat dan terdengar. Ini berarti Allah dulunya kurang menjadi sempurna. Bantahan kedua, taruhlah dua-duanya sempurna, Allah bersiap dan Allah sudah melihat, berarti ada perubahan atau tidak? Padahal kalian tidak mau ada perubahan dalam zat Allah. Paham bantahannya? Paham tidak? Saya mau tulis enggak cukup. Allahu Akbar. Antum ulang-ulang di rumah ya. Diulang lagi. Insya Allah kalau nonton 2 kali insya Allah paham. Saya harus menyampaikan ini karena sekarang syubhat tersebar. Ya, antum harus tahu bahwasanya akidah salaf akidah yang apa? Yang benar. Jangan terpedaya dengan
perkara yang mereka mengatakan masuk akal. Kita akan bantah justru akidah mereka tidak masuk akal. Paham? Mereka berdalil dengan akal, justru akidah mereka tidak masuk akal. Baik, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Allah Maha mendengar kapan saja, Allah Maha melihat kapan saja. Seperti Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum." Beramalah kalian, Allah akan melihat amal kalian. Berarti Allah belum lihat kan? Kata Allah beramalah, Allah akan melihat amal kalian. Berarti ini kalau kalian beramal Allah lihat. Berarti penglihatan itu baru muncul, yang sebelumnya belum Allah lihat salat kalian. Kita sejam yang lalu Allah belum lihat kita. Allah sudah lihat kita pengajian atau belum? Sejam yang lalu sebelum kita pengajian Allah sudah lihat kita belum? Antum belum lah. 2 jam yang lalu sebelum kita kumpul di masjid, Allah sudah lihat kita lagi duduk begini atau belum? Belum. Dalam ilmu Allah ada akan terjadi demikian akan terjadi. Tapi Allah belum lihat. Tatkala kita kumpul sekarang, Allah sedang melihat kita sedang apa? Ngumpul. Paham? Contohnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala tentang mendengar. Kata Allah dalam surat Al-Mujadalah, "Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mendengar ya perkataan sang wanita yang mengeluhkan kepada engkau tentang suaminya. Kapan Allah mendengar? Waktu wanita itu ngomong sama Nabi. Bukan Allah dengar tatkala apa? Tatkala azali. Allah turunkan ayat itu setelah itu wanita mengadu kepada Nabi. Baru Allah mengatakan Allah telah mendengar. Faham? Sebelumnya zaman azali belum ada yang didengar. Wanita ini belum diciptakan waktu itu. Kemudian kata Allah, "Wallahu yasma'u tahawurakuma." Allah sedang mendengar pembicaraan kalian. Yasma'u fi'il mudhari', sedang, bukan azali. Ya akhi, akidah Ahlussunnah gampang. Sekarang Allah sedang dengar kita ngomong tidak? Kalau Asy'ariyah enggak bisa. Paham selesai. Yang masuk akal yang mana? Yang ini apa Asy'ariyah? Gitu. Allah sedang lihat kita tuh. Sekarang orang sedang lihat kita tuh tidak? Nah, Asy'ariyah enggak bisa. Kalau Allah lihat kita sekarang berarti ada sesuatu yang baru dalam zat Allah, berarti syirik. Aduh repot. Berarti menganggap Allah sebagai seperti makhluk. Sudahlah, saya khawatir antum hang sampai di sini aja. Kita masih pada poin keberapa? Kedua ya. Kenyataan pahit akidah apa? Asy'ariyah. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah Jumat depan di waktu yang sama insyaallah taala karena waktu sudah masuk azan. Silakan azan. Sebelum kita menjawab pertanyaan, saya ingatkan di antara dalil mereka kenapa kita harus menggunakan akal didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kata mereka, karena akal adalah asal, adapun Al-Quran dan Sunnah adalah cabang. Jika bertentangan antara asal, pokok dan cabang, maka didahulukan pokok dan cabang dikalahkan. Dan ini disampaikan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, seorang tokoh Mu'tazilah dalam kitabnya Syarh Ushul Khamsah. Jadi kata mereka, kenapa kita bisa beriman adanya Tuhan? Kita bisa meyakini adanya Tuhan karena akal kita yang menuntun kita sehingga kita tahu adanya apa? Tuhan. Paham? Kenapa kita percaya sama Tuhan? Karena kita tidak percaya kepada Tuhan kecuali karena akal yang menunjukkan kita akan adanya Tuhan. Berarti akal merupakan landasan, adanya Tuhan merupakan apa? Cabang. Sehingga kalau ada dalil dari Al-Quran, dari Tuhan maupun dari hadis bertentangan dengan akal, maka kita harus mendahulukan yang landasan daripada cabang. Karena kalau kita mendahulukan cabang daripada akal, daripada landasan, berarti sejak awal pendalilan kita tidak sah. Muhammad ya. Saya ulangi ya. Ini kata Al-Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili dalam kitab Syarh Ushul Khamsah. Kenapa kita mendahulukan akal daripada dalil? Razi punya cara tadi lain. Kalau Razi dia mengatakan karena dalil Al-Quran dan Sunnah itu dhon, hanya persangkaan. Karena kita enggak tahu bagaimana asbabun nuzulnya, kemudian bahasa itu masih banyak kemungkinan dan berbagai macam dia sebutkan 10 dalil, berarti Al-Quran dan Sunnah hanyalah persangkaan. Adapun akal ada suatu kepastian. Jika persangkaan berlawanan dengan kepastian, maka didahulukan yang apa? Yang pasti. Itu tadi dalilnya Razi. Adapun Mu'tazilah dia punya cara penilaian yang lain. Dan ini juga diikuti oleh sebagian Asy'ariyah. Bahwasanya kita mengetahui Tuhan karena akal kita. Paham?
maka akal kita yang merupakan asal. Adapun adanya Tuhan merupakan apa? Cabang. Sehingga kalau bertentangan antara cabang dan asal, maka didahulukan yang apa? Yang asal. Karena kalau kita mendahulukan cabang daripada asal, berarti kita telah mencela asal. Mencela akal. Kalau kita sudah mencela akal, berarti penunjukan akal terhadap Tuhan bermasalah. Bantahannya gimana? Bantahannya banyak. Di antaranya bantahan disampaikan oleh Ibn Taimiyah dalam Darut Ta'arud al-Aql wa Naql dan juga Ibnu Qayyim dalam Sawa'iqul Mursalah. Beliau berkata, kita menganalogikan seperti antara gampangannya tukang becak sama dokter. Misalnya saya sakit, kemudian saya dengar ada dokter yang bagus ya, atau saya sedang mencari dokter. Kemudian saya pergi, saya ketemu dengan tukang becak, saya bilang, "Mas, bisa tahu dokter yang bagus?" "Oh, ada dokter yang bagus, terkenal itu, banyak orang-orang sembuh gara-gara dengan sebab obatnya." "Bisa antarin saya enggak?" "Ah, mari saya antarin." Tukang becak itu antar saya ke dokter tadi. Setelah itu saya bilang, "Makasih Mas, tunggu ya Mas ya. Nanti saya pulang lagi sama Mas ya." Saya masuk ke dokter, saya ketemu dokter, saya sampaikan penyakit saya, kemudian dokter kasih resep. Resepnya beli obat gini-gini, makannya segini-segini, minumnya 2 kali sehari setelah makan atau sebelum makan. Kemudian setelah saya dari dokter, saya bawa resep. Tukang becak tanya, "Firanda, apa resepnya?" "Ini resepnya." "Enggak benar ini resepnya." Ke tukang becak. "Loh, kok enggak benar?" "Iya, enggak benar, kamu jangan percaya." Saat itu, Firanda percaya sama tukang becak sama dokter? Kalau saya percaya sama dokter, tukang becak protes. "Loh, yang tunjukkan kamu sama dokter saya dong. Kamu kan percaya sama dokter gara-gara siapa? Gara-gara saya. Kalau tidak ada saya, kamu tidak percaya sama dokter tersebut." Paham? Itu kira-kira pendalilannya orang Asy'ariyah. Kira-kira seperti itu. Kita bilang benar, ente tukang becak yang menunjukkan itu dokter. Tapi kalau saya itu dokter, berarti resep dia pasti apa? Benar. Sama, akal kita menunjukkan adanya Tuhan. Kalau kita sudah tahu Tuhan, Tuhan enggak mungkin apa? Salah. Justru kita bantah. Kalau saya percaya sama kamu, wahai tukang becak, bosnya dokter itu salah, berarti kamu sejak awal sudah salah nunjuk, paham? Paham logikanya? Sudahlah, kira-kira begitu ya. Oleh karenanya, Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis buku untuk membantah Al-Qanunul Kulli, kaedahnya Razi ini, dalam 11 jilid, judulnya Dar'ut Ta'arudil Aql wa Naql. Ya, menghilangkan pertentangan antara akal dan dalil. Bahwasanya akal dalil tidak ada pertentangan selama syaratnya akal yang sehat dan dalilnya sahih. Dalilnya sahih. Adapun hadis-hadis palsu banyak yang tidak masuk akal. Baik, kita masuk pada tanya jawab. Adakah dalil yang menyatakan bahwa orang Islam Muslim yang mencintai Al-Quran meskipun tidak hafal Al-Quran akan mendapatkan keutamaan mengajak ibu, bapak, istri dan anak-anaknya ke surga yang paling tinggi? Mohon pencerahannya. Tentunya menghafal Quran 30 juz itu suatu yang mulia dan terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Oleh katanya para sahabat juga mereka hafalannya bertingkat-tingkat. Tidak semuanya hafal Quran, tidak semuanya qari'ul Quran. Sehingga dalam suatu hadis seperti hadis Amr bin Salamah, waktu Nabi suruh jadi imam, dia paling masih kecil dan dia jadi imam karena dia hafalan yang paling banyak. Sahabat yang lain tidak banyak. Sehingga waktu itu sarungnya pendek. Waktu dia ruku kelihatan yang terlihat ya. Sehingga ibu-ibu protes. Ya, kata mereka kepada para jamaah, bapak-bapak, tolong bilang tukang baca Quran kalian jangan sampai kelihatan anunya ya. Ya. Ini menunjukkan ternyata ada sebagian sahabat yang masih kecil hafalan lebih banyak daripada yang apa? Yang dewasa ya. Kemudian juga seperti dalam waktu perang Uhud, Nabi menggali lubang, kemudian satu liang lahat, 2 orang, 3 orang, Nabi SAW bertanya, ayyuhuma aktsaru hifdzan li kitabillah. Siapa di antaranya yang paling banyak hafalan Qur'annya? Tatkala si fulan qaddimuhu fil lahat. Kata Nabi, masukkan dia pertama kali dalam liang lahat. Berarti tidak semua sahabat hafal Quran. Dikarenanya menghafal Quran 30 juz tidak wajib. Yang bisa hafal alhamdulillah, tidak hafal juga tidak wajib bagi seorang. Yang penting seorang berusaha menghafal Al-Quran, berusaha menghafal semampunya, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran. Apakah kalau dia tidak hafal Quran dia bisa membawa orang tuanya ke surga yang tinggi? Mungkin karena Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah tidak mensyaratkan hafal Quran enggak hafal Quran. Allah hanya mengatakan dan orang-orang yang beriman. Kemudian diikuti oleh keturunan mereka yang juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak mereka akan diangkat
sejajar dengan mereka di surga. Kata para ulama maksudnya apa? Dengan keberkahan orang tua, kalau ada anak mereka beriman, meskipun keimanan mereka tidak setara dengan orang tua, bisa diangkat derajatnya bersama dengan orang tua dalam satu derajat surga, dalam satu derajat surga. Kata Allah, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Untuk mengangkat anak-anak kepada derajat orang tua tidak perlu mengurangi derajat orang tua. Kalau kita pakai logika harusnya, misalnya orang tua derajat 10, anak derajat 2. Untuk pindah ke derajat 5, orang tua turun, pahalanya kasihkan anak-anak supaya anak-anak juga naik sehingga ketemu di derajat nomor 6 misalnya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kata Allah, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Kami tidak mengurangi derajat orang tua sama sekali. Anak yang di derajat 2 dinaikkan ke derajat 10 bersama orang tua. Nah, kata para ahli tafsir bahwasanya makna dzurriyyah bisa jadi keturunan, bisa jadi orang tua. Jadi dzurriyyah itu bisa artinya anak-anak, bisa jadi orang tua. Seperti firman Allah dalam surat Yasin ya. Wa ayatul lahum anna hamalnahum amma hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Di antara tanda-tanda kebesaran kami mengangkut dzurriyyatahum, maksudnya nenek moyang mereka, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Di atas kapal ya. Berarti dzurriyyah bisa artinya juga apa? Orang tua. Berarti bisa jadi anak-anak di tingkat 10, orang tua di tingkat 2, dengan karunia Allah pemuliaan terhadap anak-anak ini akhirnya orang tua terangkat ke level 10 juga. Paham? Jadi antum, ya maksud saya, aset paling besar adalah anak-anak. Antum harus serius mendidik anak-anak antum ya. Semaksimal mungkin anak-anak berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Harus lebih baik daripada kita. Kita sudah terlanjur qadarullah ya. kita dulu zaman tidak seperti zaman sekarang. Dulu enggak ada pengajian, sekarang alhamdulillah sarana untuk belajar banyak, pondok juga banyak, tinggal kita motivasi dengan cara yang bijak dalam didik anak-anak. Jangan juga maksa mereka berlebihan sehingga di luar daripada kemampuan mereka. Tapi intinya untuk mengangkat orang tua pada derajat yang tinggi tidak harus hafal Quran. Keimanan bisa diperoleh dengan banyak cara. Seorang bisa menjadi beriman dengan banyak salat malam, seorang bisa beriman dengan akhlak yang mulia, seorang bisa beriman dengan banyak bersedekah, seorang bisa beriman dengan hafal Quran, seorang bisa beriman dengan berdakwah, seorang bisa beriman dengan berbakti kepada orang tua, banyak. Ustadz, apakah masih ada Asy'ariyah sejati di Indonesia yang berkembang? Karena sepertinya kebanyakan hanya ikut-ikutan. Wallahu alam, saya enggak tahu ya. Tapi memang akidah Asy'ariyah itu ruwet dan rumit ya. Ruwet dan rumit ya. Apakah ustadz-ustadznya paham? Wallahu alam bisawab. Terus apakah diajarkan kepada murid-muridnya dengan gamblang? Wallahu alam bisawab. Kita juga enggak tahu ya. Tapi kita Ahlus Sunnah, kita harus menjaga akidah salaf. Kita harus tahu akidah yang benar. Kita harus membantah syubhat-syubhat ya. Semampu kita. Yang ikut alhamdulillah, enggak ada itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan akidah salaf harus dijaga. Ya, mau dijaga oleh kita atau yang lainnya, Allah akan kirimkan para penjaga-penjaga yang akan menjaga akidah salaf. Ustaz, saya pernah dengar, apa benar salafnya mereka Jahm bin Safwan? Iya. Jahm bin Safwan adalah orang sesat ya. Orang sesat. Ya benar bahwasanya yang menolak sifat-sifat Allah itu Jahm bin Safwan. Yang mengikuti Jahm bin Safwan berarti salafnya Jahm bin Safwan, bukan sahabat dan para tabi'in. Tapi demikian saja, insyaallah kita lanjutkan pada Jumat depan biidznillah taala. Tolong sebelum hari Jumat datang nonton lagi ya. Seri 8 dan seri 9 mudah-mudahan segera di-upload agar kita fresh, kita bisa mengikuti pelajaran berikutnya ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika, wa bihamdika.